Nah, itu teman-teman, pendidikan tuh luas, di mana aja kita bisa belajar. Jadi memang pemerintah juga, masyarakat juga, orang tua juga. Banyak sikap masyarakat yang membantu proses pendidikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Podcast Sempati SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Bersama saya Alia Fatia Putri sebagai host hari ini. Nah, kali ini SMA 4 Bukit Tinggi kedatangan tamu, yaitu siapa ya? Coba tebak teman-teman. Nah, jadi hari ini kedatangan tamu spesial. Nah, kabarnya nih pernah dengar beliau ini adalah Kepala Sekolah SMK Negeri Bukit Tinggi. Nah, seperti apa? Mari kita kenalan langsung. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Oke Pak, nih teman-teman semua di sini tuh banyak penasaran nih Pak, siapa sih yang ada di samping Putri hari ini? Nah, boleh perkenalan kan Pak sama teman-teman semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua warga SMA 4 Negeri Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama Bapak Yon Afrizal. Kebetulan anak yang bungsunya sekolah di sini, kelas 10-2 IPA. Dan kemarin di pemilihan ya Bapak ditunjuk menjadi ketua komite untuk periode 3 tahun ke depan ya. 3 tahun ke depan ya, mudah-mudahan kita harapkan dukungan dan kerjasama bersama warga besar SMA 4 untuk dapat mendukung kegiatan kita. Oke, amin. Oke, kali ini teman-teman bincang-bincang asyik hari ini. Nah, kita mengangkat tema yaitu adalah peran masyarakat di dalam dunia pendidikan. Nah Pak, kalau dengar-dengar bicara pendidikan nih Pak, pasti teman-teman di rumah itu dengarnya buku, tugas, ulangan, ujian, dan guru nih Pak. Tapi sebenarnya nggak itu ya Pak ya. Pasti banyak hal yang lainnya nih teman-teman. Penasaran kan? Mari kita tanyakan. Oke, Pak, gimana sih pendidikan tuh? Arti pendidikan itu apa aja tuh Pak? Nah, boleh ceritakan tuh Pak. Ya, secara garis besarnya pendidikan itu adalah perubahan tingkah laku, baik itu secara psikomotor, adaptifnya, efektifnya sama. Jadi perubahan, tentu kita harapkan kalau pendidikan itu ya berubah dari yang belum menguasai menjadi yang menguasai, dari yang jelek ke yang baik. Jadi itu secara garis besar. Jadi perubahan tingkah laku saja, ya. Perubahan intinya ya Pak ya. Oke, Pak, pasti pendidikan tuh pasti banyak ya Pak jenis-jenisnya. Terus di mana sih Pak kita bisa dapat pendidikan itu? Ya, kalau masalah pendidikan sebenarnya bisa kita temukan di mana saja. Kita lihat ya, bisa dalam kita berorganisasi, bisa dalam rumah, bisa di luar, semuanya baik juga yang seperti kita sekolah. Itu bisa kita temukan. Tergantung kita mengambilnya. Kalau kita ikuti, karena kalau secara di luar itu tentu kita banyak lihat. Ada yang perlu kita ambil pendidikan itu, ada yang tidak. Itu yang penyaringan atau perlu kita lihat ini baik enggak, bisa kita ikuti. Kalau enggak ya kita jarak. Jadi bisa saja di segala tempat ya, karena kita juga kan tahu bahwasanya enggak, pendidikan itu kan ada yang seperti kita, ada yang di alam bebas, ada yang tempat di mana-mana, yang informalnya kan banyak ya. Nah, itu teman-teman, pendidikan tuh luas, di mana aja kita bisa belajar. Nah, oke Pak, nih gimana nih Pak, apakah siapa aja sih yang berperan di dalam pendidikan itu? Ya, secara garis besarnya ada 3, yaitu pemerintah, kemudian ada orang tua, kemudian ada yang ketiga ya tentu masyarakat. Jadi itu yang saling, jadi yang 3 itu sebenarnya harusnya kita di Minang ini kan tunggu 3 sejarangan. Itu tidak bisa salah satu tidak mendukung, satu mendukung, itu tidak pas jadinya. Jadi memang pemerintah juga, masyarakat juga, orang tua juga.
Karena apa? Tanpa dukungan orang tua juga tidak bisa, karena anak-anak kita juga dikontrol di rumah. Jadi kita tidak lepas, kita juga harus di orang tua nanti tentu mengingatkan kepada anak kita apa-apa yang harus dikerjakannya. Ya. Oke, gitu tuh banyak tuh, ada faktor pemerintah, ada orang tua, ada masyarakat. Nah, ngomong-ngomong masyarakat nih Pak, seberapa penting sih Pak peran masyarakat tuh terhadap dunia pendidikan? Ya, sangat penting sekali. Contohlah di SMA 4 ini. Kalau tidak ada dukungan masyarakat di sini, misalnya anak-anak kita, kalau SMA 4 mayoritas anak-anak kita buat sepeda motor. Kalaulah tidak didukung oleh masyarakat, ya, anak-anak kita pakai motor sini, misalnya motornya di luar hilang, kan juga nggak ada yang mau tanggung jawab ya Pak. Nah, jadi peran masyarakat itu sangat, itu contoh-contoh yang sederhana saja. Kemudian juga kan sebagian masyarakat juga kita lihat mempunyai lahan yang luas, ya berikan untuk pendidikan. Itu kan juga peran masyarakat. Jadi mungkin banyak peran masyarakat yang perlu kita sikapi, ya. Oke. Nah, banyak sikap masyarakat yang membantu proses pendidikan ini tentunya ya Pak ya. Terus gimana sih Pak peran masyarakat tuh terhadap dunia pendidikan? Cara-caranya tentunya. Ya, caranya misalnya kalau kita lihat di peran masyarakat, seperti kita tahu bahasanya masyarakat juga akan memberi bimbingan, misalnya dia membuka kios atau kedai, berarti dia kalau dia mendukung pendidikan, dia tidak akan menjual rokok di sana. Nah, sehingga apa yang merusak untuk kegiatan, misalnya anak-anak tidak boleh minum di tempat dia itu, karena dia pakai baju sekolah. Kemudian juga anak-anak tidak boleh terlalu minum atau hanya di tempat ngumpul-ngumpul di sana. Jadi masyarakat yang ada di sekitar ini juga mengingatkan, kamu belajar enggak? Kalau belajar masuk. Iya, gitu. Ngajak gitu. Ya, mengajak semuanya. Berarti masyarakat tuh harus peduli dengan lingkungannya ya Pak ya. Jangan nggak mau tahu aja kan Pak, individualisme jadinya. Nah, tuh teman-teman. Jadi kita juga sebagai pelajar juga harus tahu diri gitu kan. Kalau pas kita belajar ya belajar dengan pendidikan. Oke Pak. Jadi sedikit kalau ngomong-ngomong masyarakat, pasti di pergaulan masyarakat tuh ada yang berdampak positif, ada berdampak negatif bagi diri kita sendiri ya Pak ya. Pastinya. Terus jadi pendidikan itu tidak hanya sekedar hitung-hitung. Tidak hanya sekedar hafal-hafalan teman-teman, tapi yang paling utama nih Pak, pendidikan karakternya. Apabila kita bergaul di masyarakat, tentunya kita harus menyaring, memfilter ya Pak. Nah, gini, bagaimana sih Pak dampak pergaulan masyarakat yang negatif terhadap dunia pendidikan? Ya, kalau kita lihat yang negatif itu contohnya seperti yang Pak contohkan tadi, ada beberapa tempat yang seharusnya tidak menerima anak-anak waktu belajar menginap atau datang ke tempatnya, itu salah satunya. Karena apa? Kita tahu dia itu mau belajar, kadang-kadang dia duduk di kedai dulu, itu kan tidak pas. Jadi orang yang di lingkungan ini, masyarakat ini harus mengingatkan semuanya. Itu contoh-contohnya. Contohnya lagi, kita tahu bahwasanya di lingkungan ini misalnya ada tempat-tempat yang untuk anak-anak kita, kan di sini tempat santai banyak. Jadi itu masyarakat juga mengingatkan, kamu belajar enggak? Nah itu, belajar, coba diingat-ingatkan itu. Kalau enggak diingatkan, berarti dia tidak peduli ke pendidikan. Sehingga anak-anak itu mungkin banyak di luar, banyak di luar dia. Jadi diharapkan kepedulian itu. Jadi kalau yang negatif itu dia tidak jadi masalah semuanya. Berarti nggak bakal berdampak besar ya Pak terhadap pendidikan. Itu ya. Kira-kira begitu. Misalnya ada anak merokok, karena kita tahu sudah merokok ini lagi ada dampaknya. Berarti perlu kesadaran masyarakatnya ya Pak. Masyarakat untuk mengingatkannya gitu. Oke. Nah nih Pak, gimana sih Pak langkah yang dilakukan Bapak kan sebagai ketua komite nih Pak? Gimana kadang-kadang kan masyarakat itu kadang-kadang ada yang mau individualis, terus gimana kerjasamanya untuk membangun pendidikan yang lebih berkualitas tentunya Pak?
Ya, yang pertama karena kita di lingkungan masyarakat di sini SMA 4, kita juga harus tahu karakter dari masyarakat di sini. Itu yang kunci pertamanya. Nah, karena apa? Mungkin model-model sewaktu Bapak di SMK 1 ditaruh itu tidak akan sama dengan di sini. Karena sana sudah multi etnis ya, multi banyak ya. Kalau di sini mungkin lingkungannya pas masih tidak banyak ya, bukan multi. Kalau di sana ya tidak jadi masalah semuanya kan. Kalau sini ya kita memberi tahu semua kegiatan kita kepada masyarakat, karena kebanyakan kita harus menghargai orang dulu sebelum kita dihargainya. Itu jadi pendidikan karakter itu ya Pak ya. Kita ingatkan dulu, kita bawa dulu, sambil jalan nanti kita coba merubah pola-pola, kita sesuaikan dengan aturan yang kita punya. Oke. Ada kekhawatiran nggak sih Pak, sebenarnya kan di letak SMA 4 yang mungkin agak lingkungannya agak kecil gitu ya Pak ya, nggak banyak, nggak rame kayak yang kayak mobil lewat-lewat aja gitu. Ada kekhawatiran nggak sih Pak untuk siswa baik masyarakat semua untuk terhadap pendidikan tuh Pak? Kalau Pak lihat di antara SMA inilah yang terbaik. Iya. Ternyaman. Karena apa? Ternyaman, lingkungannya bebas dari polusi, tidak ribut, ya ini dia. Dan Bapak tahu bahwasanya semasa Pak Yunis Faisal dulu ini SMA 4 ini bagus ini. Sangat bagus. Karena apa? Ponakan Bapak ada yang tamat di sini, dia punya grup band ya, grup band dulu. Ya. Aktif lah ya aktif, Pak. Aktif. Ya, Pak, ya. Jadi harapan kita dengan Bu Eli ini, dia punya inovasi yang bagus, Bapak lihat banyak pemikiran. Mudah-mudahan kita juga ini yang terbaik. Kita harapkan ini SMA 4 yang akan muncul mungkin. Iya. Andalan nih ya Pak ya. Ya. Oke, sip deh Pak. Ini Pak, kan tadi nggak ada kekhawatiran, sangat nyaman, sangat udaranya bebas dari polusi. Nah Pak, gimana nih saran-saran kepada masyarakat tentunya dan siswa-siswa semua yang lagi dengerin podcast kita hari ini, saran-saran gimana pendidikan itu menjadi maju Pak? Iya. Jadi harapan kita untuk anak-anak kita, anak-anak siswa semuanya, Bapak ingin sampaikan bahwasanya perlu kita punya inovasi yang baru. Kita ikuti aturan, kita ikuti perkembangan. Kemarin Bapak juga dengan Bu Eli sudah menyampaikan, karena apa? Bapak ingin anak-anak kita yang di SMA 4 ini ada yang belajar sambil bekerja di Jepang. Bapak sudah bawa orangnya ke sini yang mengirim anak-anak ke Jepang, itu sudah Bapak perkenalkan dengan Bu Eli. Wow. Tinggal nanti sanggup nggak anak-anak kita yang kelas 3 ini mau berangkat ke Jepang? Wis, ada program tuh guys. Tepuk tangan dulu dong untuk program itu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, jadi Bu Eli juga pengen anak-anaknya kita ini punya keterampilan. Kemarin Bapak sudah bawa juga orang dari Payakumbuh, kebetulan alumni Bapak yang di kegiatan untuk LAS ya, sudah Bapak pertemukan dia. Nah, dia juga siap untuk membantu. Jadi ada ekstra eskulnya, misalnya mau buat LAS ya, apa yang bisa kita kerjakan kita kerjakan. Kita inginkan dia tamat sini udah ada juga keterampilan sedikit walaupun tidak banyak gitu. Udah ada pegangan lah ya pegangan, Pak. gitu. Jadi keluar nggak hilang akal gitu ya Pak ya. Karena apa? Kalau kita lihat ini Bapak biasa juga sudah berapa banyak, ada sekitar 30-an lah anak-anak Bapak yang sudah dikirim ke Jepang. Waktu di SMK dia itu bekerja sambil belajar. Jadi anak-anak alumni itu ada lumayan senang dia. Bapak inginkan juga ini anak-anak kita yang di SMA 4 nih yang kelas 3 yang mau ke Jepang itu untuk S1-nya. S1-nya ya. Dia itu belajar sambil bekerja. Jadi biaya kerjanya itu bisa diambil, dia tidak butuh uang dari rumah lagi. Iya. Nah, ini ada penghasilan sendiri itu. Jadi sekarang bagaimana dia memanage nanti di Jepang itu waktunya. Ini waktu bekerja, ini waktu belajar. Ya, kita harapkan ini. Bapak ingin yang pertama ini kalau ada yang mau berangkat, Bapak akan datangkan orangnya ke sini lagi. Kita akan panggil ya. Tuh, lari nggak tuh teman-teman? Nah, ayo belajar. Jadi
pendidikan itu luas, Iya. nggak sekedar baca buku, ngerjain ujian, tapi juga bekerja sambil belajar tuh asik banget tuh ya Pak ya. Iya. Oke Pak, kita ternyata udah di ujung acara nih Iya. Pak. Jadi teman-teman, ingat pesannya ya teman-teman, belajar itu nggak harus di sekolah. Belajar itu banyak, kita bisa tempat-tempat belajar lainnya. Bekerja sambil belajar itu hal yang mengasihkan, kayak ke Jepang tadi, kayak program SMA 4 tuh akan diterapin Bapak. Nah, jadi itu teman-teman, jadi jangan pernah bosan untuk belajar terus. Buka wawasan kita, bukan hanya pendidikan itu bukan hanya di buku, tapi luas wawasannya. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak Bapak Ya. udah datang di podcast SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Iya. Oke. Dan terima kasih teman-teman semua yang udah nonton kita, sharing-sharing bareng. Pasti penasaran dong sama kelanjutan ceritanya gimana gitu kan. Tonton terus episode podcast Sempati SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Nah, dengan cara apa? Subscribe, like, and comment di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.